Hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kelar. Berarti nanti kuisnya ya. Dilanjut. Itu lagunya si David Foster. Apa saya yang nadanya salah ya? Oke. Kita mulai aja ya. Jelajah kata. Oke, namanya adalah saya buat jelajah kata dan rasa. Dan ini biasanya saya sering lakukan ketika saya pendampingan-pendampingan. Saya ini aktif di berbagai komunitas, tapi tidak tergabung dalam komunitas, aktif untuk pendampingan-pendampingan di daerah-daerah. Jadi saya sering kalau ada relawan-relawan, ada teman-teman, saya sering bermain tentang jelajah kata dan rasa. Gitu. Apa sih jelajah kata dan rasa itu? Oke. A word is dead when it is said. Some say, I say it just begins to live that day. Emily Dickinson. Jadi saya ingin coba untuk kita banyak sekali kata-kata yang akhirnya berpindah makna atau beralih makna. Jadi saya senang sekali dengan teman-teman itu mengembalikan lagi makna dasar dari sebuah kata seperti itu, dan itu bisa jadi nyangkut kemana-mana. Salah satunya saya untuk memberikan beberapa materi-materi yang saya ingin sampaikan. Oke, nah sebelum kita mulai, saya pengen bikin breakout room ya, Mas Patrick, bisa ya? Untuk kita ada berapa orang ini sejadinya? 19 orang. Kita bikin 4 dibagi 4 berapa tuh? Ada yang 5. Dibagi 2 aja deh, bisa nggak? Bisa. Kebanyakan nggak? Ya udah, bagi 2. Perintahnya adalah tulis 3 hal yang kamu sukai dari dirimu. 1, 3 hal yang kamu tidak suka dari dirimu. Oke, baik. Terus di-share ke temennya dan saling sharing kenapa. Kenapa 3 hal itu tidak kamu sukai dan kenapa 3 hal itu tidak kamu sukai. Itu. Silahkan. 3 ruangan aja mungkin ya, supaya lebih semua. Boleh. Siap, siap. Diatur aja Mas Patrick. Oke, baik. Halo Pupung, halo Pak Reinhard Wijaya. Pet, lagi makan, Pet. Oke. Halo Pak Reinhard. Audionya belum keluar ya. Halo Pak Reinhard.
Nah, contohnya ini, kalau ada sesama orang Katolik yang nipu gitu, saya kayaknya dendam gitu. Kan kasusnya ada tuh di gereja-gereja. Oke, oke. Udah itu aja. Oke. Ada Eeng. Nah, kalau belum saya mau nambahin, jadi ingat tadi, Silakan. teman-teman, terlalu cepat berasumsi. Oh, oke. Iya, itu. Oke. Bentar, mana dia? Oke, terus kalau saya itu yang saya sukai dari diri saya adalah saya sangat open, sangat terbuka. Saya juga mudah sekali beradaptasi di tempat baru. Terus saya berani mencoba hal-hal baru. Jadi memang eksploratif banget orangnya itu. Kalau yang saya tidak suka adalah saya sering terkadang menempatkan diri saya itu menempatkan orang lain lebih dulu daripada diri saya sendiri. Itu kadang saya masih suka melakukan itu. Terus saya juga Andra jangan nak. Enggak itu dulu. Saya juga sangat keterbukaan saya itu kadang saya suka kelewatan. Jadi orang kadang-kadang memanfaatkan saya. Seperti itu. Yang kadang-kadang itu yang suka kelewatan itu. Yang ketiga itu saya masih suka menulis. Kayak saya tuh dari kecil selalu semenjak bisa nulis mungkin ya, karena sering nulis buku harian gitu sampai sekarang. Jadi buku hariannya numpuk dari mulai kecil sampai sekarang. Jadi suka nulis dan saya ada nulis juga beberapa buku gitu. Itu yang paling saya suka. Terus yang kedua saya suka traveling
tempat alam gitu. Gunungan, naik gunung, pergi ke tempat-tempat sejarah-sejarah, ya, sejarah-sejarah kayak para terdahulu kita gitu, seperti ke candi-candi atau ke peninggalan-peninggalan zaman-zaman dulu lah gitu di Nusantara ini. Dan sampai jelajah ke seluruh Indonesia karena senang. Terus yang ketiga, kesenangannya berkebun. Berkebun, nanam-nanam, apa aja. Pokoknya senang sama tanaman. Yang saya nggak suka itu berenang. saya nggak suka berenang dan nggak ada trauma, nggak ada apa, cuma nggak suka berenang aja. Karena nggak tahu gitu. Ada yang waktu karena dulu kecil saya kan sama nenek saya, jadi pernah hanyut di kali. Pernah hanyut di kali pada saat nyuci gitu. Kemudian saya besarnya sama beliau, sama nenek saya sampai saya SMA. Terus saya nggak suka kalau masak. Saya nggak suka masak, tapi saya Suka makan. suka makan. Benar-benar ya, nggak juga suka makan gitu. Emang nggak suka masak, nggak suka makannya ya sekedarnya dan apa adanya gitu. Nggak pernah neko-neko mau cari. Halo Ibu Bea. Pet, Ya. udah makan belum? Saya sudah makan tadi. Deno, lagi bikin sabu-sabu gua. Wih deh. Nggak habis dagingnya, Pet. Buset deh. Mas, di mana lu, di rumah? Di rumah lah, mau di mana? Nggak boleh keluar, no. Tembok. No. Kayaknya lagi makan enak-enak disuruh breakout room. Gue nggak ikut deh. Udah berapa itu? Udah berapa pinggan? Oh, pinggan. Pinggan, apaan maksudnya? Oh, enggak, gue belinya satu pak begitu. Satu pak 45.000, murah, Pet. Udah ada yang masuk tuh. Baru masuk atau udah? Ibu Bea. Mas Sodik udah masuk. Ibu Bea belum masuk. Patrick udah makan, Det. Nggak jadi ditawarin, Det. Dia mau ditawarin bagaimana? Gue suruh ke situ. Disuruh ke situ. Seger, Pet. Jam 7 soalnya jam 7 tuh jam-jam makan emang. Makanya video gue offin dah. Kadang makan, kadang ini. Nah kalau udah jam 9 ke atas tuh, ngelonin dah tuh. Gorky libur. Oh itu udah ada tuh. Udah ada lagi tuh yang masuk, Pet. Temi, mana Temi? Nggak ada Temi. Halo Ibu Bea.
Mungkin bisa di-on-kan videonya. Temi, Siap, siap. Baru datang. apa kabar lo, Tem? Apa kabar, Tem? Berapa menit, Pet? Tahu ini Mbak ini. Belum kelar-kelar. Lu biasanya yang bisa memutuskan. Gue cek dulu ya apa yang terjadi di ruangan. Ada Pak Agus tuh, Pet. Ada Om Jerry. Ya, audionya belum, lagi proses. Sekarang lagi masuk di kelompok-kelompok kecil, teman-teman. Mereka sedang share 3 hal yang saya suka tentang diri saya. Orang lain katakan ataupun yang saya katakan tentang diri saya. Lalu 3 hal yang saya suka dan saya tidak suka. Jadi begitu Pak Agus dan kawan-kawan. Jadi saya masukkan ke kelompok kecil. Kalau mau bergabung silahkan. Ada pilihan harusnya di situ. Silakan langsung bergabung di ruang kecil. Ibu Ike silakan masuk ke ruang kecil. Breakout room. Mas Yudi silakan masuk ke breakout room. Jangan dulu Om Patrick, masih belum, biar standby dulu ya. Boleh, boleh. Yaudah gue tinggal ya, gue masuk ke ruang kecil. Sakit banget rasanya, betul. Sama yang tidak saya sukai itu makan makanan yang nggak enak. Karena kita biasanya rasanya itu akhir-akhir ini loh ya, akhir-akhir ini
Aku tidak begitu hot kalau makan itu, nggak begitu agresif seperti 10 tahun yang lalu sepertinya. Jadi kalau makan ya seadanya. Tapi udah seadanya terus nggak enak, ampun. Itu, itu bukan enak banget sih, tapi yang enak. Oke, itu aja. Thank you. Yang lain monggo. Oke, saya ya. Pak Bambang ya. Saya ya. Iya. Saya yang saya suka dulu deh ya. Saya tuh suka nonton film, terutama film action ya, film silat-silat zaman dulu gitu kan. Dan film-film yang inspirasi, yang ada inspirasinya. Itu kalau nonton tuh rasanya wah seharian juga bisa diituin gitu, bisa ditekunin lah nonton. Terus yang kedua adalah yang saya suka adalah kuliner. Nah, saya kebetulan berkesempatan dalam pekerjaan itu keliling Indonesia dan saya mencoba setiap makanan khas di seluruh Pak Uci, selamat datang. Ibu Bea, selamat datang. Sekarang sedang ada di ruang-ruang kecil. Mereka sedang menjawab pertanyaan 3 hal yang disukai tentang dirinya, 3 hal yang tidak disukai tentang diri masing-masing, lalu dibagikan waktunya 1 menit. Harusnya sudah ada pilihan untuk masuk ke breakout room, silahkan kalau mau masuk. Mbak Uci, breakout room 3. Adakah pilihannya? Mbak Uci masih mood. Ya. Ada pilihannya nggak, Mbak? Pilihannya belum ada. Aku pindahin kalau gitu ya. Oke. Makasih ya, Pet. Ada?
Halo Didi. Lagi pada di ruang kecil, Di. Halo Dik. Didik, mana Anton Bulu, Didik? Sepi-sepi aja ini. Ada 20, 30-an orang kali. Oh, maaf. Tadi sih Mas Pet bilang katanya suruh mencari tiga hal positif dan kekurangan ya. Iya, 3 hal positif dan tiga hal yang disukain dari diri yang disukai sendiri dan yang tidak disukai dari diri sendiri. Boleh bersifat fisik, boleh bersifat sifat ya, boleh sifat itu boleh bebas. Silakan. Oke. 3 hal yang aku sukai dari diriku, aku tuh orangnya pantang menyerah. Jadi nggak gampang putus asa. Kalaupun nggak bisa, kalau selagi masih ada kesempatan belajar, pasti aku akan coba itu. Kedua, aku orang yang gampang bergaul, maksudnya gampang ketemu orang pertama kali, gampang ngobrol. Jadi nggak, kalau tadi barusan kan dibilang canggung kalau ketemu orang, kalau saya ketemu orang baru, tiba-tiba cerita banyak dia. Gitu. Semuanya, kesannya tahu semuanya kayak gitu. Tapi begitu dikasih satu pertanyaan yang sederhana, dia nggak bisa jawab. Nah kayak gitu tuh kadang-kadang tuh, aduh, dia tadi orangnya seperti itu. Kemudian yang gini aku susah nih. Gitu kah? Iya. Ini pertanyaan yang suka ditanyain ke orang lain. Sama dong. Halo Po, Ado, Ai, Wahyu. Ini ngomongnya di depan orang-orang nih. Loh, ini di grup kecil. Oh, oke. Oke. Apa yang saya sukai 3, apa yang saya tidak sukai 3 dari diri sendiri ya. Tuh kan langsung keringetan kan? Langsung keringetan, langsung panic attack. Pertanyaannya karena yang pertama yang ditanya adalah apa yang disukai 3. Pertama adalah saya suka karena saya orangnya straightforward, saya to the point. Ya, saya to the point. Kemudian yang kedua adalah saya anggap semua orang sama. Dalam arti kata saya dalam berkomunikasi berhubungan sama orang lain siapapun itu, kecuali orang tua ya. Itu satu level sama saya. Saya tidak melakukan leveling lah. Ya, kemudian yang ketiga adalah saya suka karena saya punya sesuatu yang saya sukain untuk saya kerjakan kalau lagi saya bosan. Gitu. Itu 3 hal yang saya sukai. Yang saya tidak sesuatu. Kalau saya lagi bosan dengan rutinitas, saya pasti ada sesuatu yang bisa saya kerjain. Karena kebetulan salah satu kesukaan saya adalah baca Kopingho gitu ya. Sudah dapat itu? Sudah dapat apa PDF-nya Kopingho? Ya, salah satunya Kang Wahyu yang sharing melalui istrinya Bisda gitu. Kemudian namanya Kang Wahyu. Ya, salam kenal Kang Wahyu.
Kemudian 3 hal yang tidak saya sukai, ini seriusan loh, saya jadi keringetan. Apa namanya yang tidak saya sukai adalah saya orangnya suka delay. Saya suka mendelay pekerjaan. Saya suka sesuatu yang kepepet-pepet gitu. Itu yang nggak bagus lah ya dari saya. Kedua adalah saya orangnya kaku. Ya, kaku dalam arti kata untuk apa yang sudah ditetapkan ya kalau bisa dijalankan gitu. Untuk bisa fleksibel, saya masih belajar. Kemudian yang ketiga adalah saya adalah orang yang mungkin nggak peka kali ya. Dalam arti kata ya terlalu pakai logika lah. Gitu. Itu sih. Oke. Terlalu peka. Terlalu tidak peka. Oh, tidak. Oke. Terima kasih. Oke. Malam Pak Disoto. Terima kasih. Oke, udah semuanya ya. Seru-seru banget Zoom. tadi di breakout room-nya. Lanjut ya. Sebelum kita lanjut, gue pengen tahu nih. Ketika gue tanya, maaf. Ketika aku tanya, apakah kamu mengenal dirimu? Kalau menjawab ya, yang ditaruh adalah lambaian tangan. Itu tanda itu apa ikon. Kalau jawabannya tidak, jempol. Pengen tahu aja. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Apakah kita sudah mengenal diri kita sendiri? Ada berapa tuh? 1. Ini udah 1 screen. 1, 2, 3, 4, 5. Belum semua video on. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ngitungnya susah ya. Ya sudah. Tapi kayaknya banyakan yang kenal. Saya generalkan tadi banyak sekali yang sudah mengenal diri kita sendiri. Beli plus dulu. Oke. Kita lanjut ya. Tadi setelah breakout room itu mungkin ada yang mau sharing dari masing-masing grup, 1 atau 2 orang aja, atau 1 orang aja gimana baiknya. Breakout room 1 perwakilannya, silahkan. Dari grupnya Mas Agus Susilo ya. Waduh, ada suhu. Silakan, mangga Mas Agus. Ya, yang lainnya. Saya tadi pendatang itu, Mbak. Oh. Langsung aja jadi jubir Mas Agus. Oh ya, boleh. Kalau dipersilakan sama Pak Eko, saya harus melaksanakan. Masuk Pak Eko. Iya, oke.
Oke, apa namanya? Tadi saya menjawabnya belum, Mbak. Belum, Oh, artinya oke. tidak ya, belum ya. Kebetulan 2 tahun terakhir ini kebetulan sering baca filsafat. Jadi yang paling tinggi kaitannya dengan mengenal diri itu adalah sebetulnya apa namanya, harus tuntas kayak gitu. Pertama, waktu itu ternyata masih dibutuhkan karena apa? Kalau pakai Johari Window itu kan sebetulnya ada sisi-sisi yang kita sendiri perlu dikasih tahu sama orang lain. Kita sendiri mungkin tahu, tapi kita butuh orang lain yang melihat kita kayak gitu. Dari sisi manapun kayak gitu. Mungkin ada si A yang sudah memberikan masukan kepada kita, tapi mungkin si A dengan si B beda kayak gitu. Nah, ini yang mungkin yang namanya mungkin perlu apa ya, journey ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita sering banyak ketemu dengan orang, maka sebetulnya adalah di situ banyak sekali hal yang banyak diberikan tentang diri kita sendiri, baik itu disampaikan secara langsung ataupun tidak. Itu yang menariknya adalah di situ. Nah, informasi itu kalau kita mau menerimanya, maksudnya itu kita tidak kalau dikatakan ada sesuatu yang kurang bagus kayak gitu kan kadang-kadang kita defense ya. Oh enggak, bukan saya, bukan yang kayak gitu, enggak. Tapi kalau kita mau menerimanya apa adanya, itu kita jadi lebih kaya. Oh ya, kamu kan orangnya seperti ini. Oh iya ya, aduh mohon maaf deh kalau memang seperti ini. Nah, itu banyak sekali hal-hal yang sebetulnya kalau kita ketemu, sekarang aja kita ketemu kayak gitu ya. Itu kita mendapatkan referensi tambahan yang banyak sekali. Nah, semakin referensi tambahan itu banyak, maka mungkin ini proses untuk lebih mengenal diri itu menjadi lebih apa ya istilahnya, lebih cepat lah kayak gitu. Tapi bagian juga tetap ada kan, bagian misteri kita itu ada. Tapi yang saya lihat bahwa pentingnya kita mengenal diri itu sebetulnya juga butuh kita dibantu sama orang lain. Itu yang poinnya mungkin gitu, Mbak. Siap. Terima kasih, Mas Agus. Yes, sama-sama. Silakan yang lain. Monggo. Yang grup lanjutnya mungkin. Oh, oke. Ini sedikit aja deh. Pokoknya tadi dari banyak hal itu ternyata satu grup ada kesamaan, banyak juga ada kesamaan. Misalkan yang suka ya, yang disukai sama-sama traveling, suka makan, suka pada orang-orang tertentu atau sikap-sikap tertentu. Lalu yang tidak disukai juga hampir sama. Misalkan suka nggak suka air, nggak suka berenang, nggak suka orang-orang yang dengan sikap-sikap tertentu. Ternyata atau makanan tertentu, ada 2 orang yang nggak suka duren, ada yang siap menerima duren, asal 3 gosen. Baik, kira-kira seperti itu dan hampir sama semuanya. Tapi kebanyakan yang itu rata-rata suka traveling, suka makan, suka baca, suka nulis, gitu. Seperti itu. Banyak yang barengnya banyak yang suka. Yang nggak barengnya juga banyak yang suka. Misalkan nggak suka dibohongin, nggak suka dicurangin, nggak suka orang yang nggak on time, seperti itu. Ada beberapa kesamaan. Jadi rupa-rupanya sehati seperasaannya agak cukup oke untuk kelompok tadi. Thank you. Oke, siap. Terima kasih Pak Eko. Mangga dilanjut. Mungkin yang kelompok selanjutnya Mas Patrick. Kelompok ketiga itu yang tadi ada Pak Istotonya, silahkan. Oke. Yang ada Mas Didi. Ada diwakili Mbak Wisda. Oke, Mbak Wisda, silahkan tampilkan videonya. Apa sih Kakak Temi? Tadi sih kelompok breakout 3 diskusinya mengenai 3 hal, banyaknya maaf ya distraction, ada yang lagi di dapur. Ada beberapa yang terlalu care sama orang, ada beberapa juga malah kebalikannya justru tidak terlalu peka sama orang. Jadi kalau tadi sih kita rata-rata kalau garis merahnya di grup 3 ini kebanyakan mostly yang satu hal yang baik itu adalah kita people minded ya. Jadi people concern,
satu sisi jadinya arahnya ke ada beberapa yang perfeksionis gitu. Tadi sih grup 3 ngebahasnya sejauh ini lebih ke arah sana. Mungkin Mbak Ica ada tambahan? Lagi ini dia lagi telepon-teleponan. Temi, mungkin ada tambahan? Enggak ada yang nambahin. Orang telat masuk ke grupnya tadi. Ayo Kang Temi. Kayaknya udah cukup mewakili Yang semua grup itu 3 yang cukup deh. bilang tadi sama Wisda. Ya semua Next. itu. Oke, lanjut. Sudah 3 grup. Ada lagi kah yang punya burning desire untuk share? Mbak Uci, silakan. Mbak Uci sudah angkat tangan. Tadi angkat tangannya untuk mengenal. Oh, udah. Oke. Grupnya ini ya, grup ini malah grup tadi yang gue sama-sama itu yang belum ya? Belum ya, grup 2. Grup 2 silakan, grup 2. Silakan yang mau share. Bu Oma Ailin mungkin. Silakan Oma Ailin. Mana sih Oma? Ya, Oma Ailin silakan. Nggak, saya dengerin kayaknya sih nggak terlalu banyak lagi yang mau saya tambahkan. Mungkin satu hal adalah saya pikir yang kita nggak suka tentang diri kita itu mungkin kalau disebutnya seperti kadang-kadang saya terlalu ini gitu ya. Terkadang saya begini gitu ya. Kalau begitu menurut saya sih masih tetap dalam lingkup positif ya, karena itu kan kadang-kadang saja. Kalau sampai kita 100% kayaknya saya itu selalu begitu, nah itu mungkin yang agak berat gitu ya. Kalau kita menilai diri kita tuh 100% yang negatif. Tapi yang tadi saya dengar itu kebanyakan sih memang memakai kata-kata yang kadang-kadang gitu ya. Atau kalau lagi capek gitu. Jadi itu masukan saya gitu sih. Jadi walaupun kita ada hal-hal yang kita nggak senang tentang diri kita, itu kan jangan. Jadi kita mesti memaafkan diri lah, karena ingat bahwa itu kan nggak selalu begitu. Ya itu refleksi dari saya. Terima kasih. Makasih Oma Ailin. Oke, terima kasih teman-teman semua atas sharingnya semua. Aku senang banget gitu, maksudnya teman-teman mau berbagi dengan satu sama lain. Oke. Dan sebetulnya gini, perlu diluruskan ya, saya mungkin banyak sekali teori-teori di luar sana tentang yang sifatnya akademisi gitu ya, akademis tentang self compassion sendiri, atau hal-hal yang itu. Jadi di sini saya mau berangkat lebih kayak lebih ke penggalian diri sendiri aja sih. Jadi lebih kita melihat diri kita sendiri dan kita mencoba untuk merumuskan dengan cara kita sendiri. Itu yang mau aku coba kasih garis merah gitu. Jadi saya akan ngasih beberapa yang sifatnya akademis, tapi ini banyak sekali di sini yang jauh lebih expert dari saya. Orang popo, Mbak. Ya, jadi saya sih lebih ini penggalian saya sendiri aja. Saya pengen menyederhanakan supaya, karena semua orang pasti bisa gitu. Semua orang pasti bisa dengan caranya sendiri. Itu yang mau saya tekankan. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Share.
Oke. Ya, videonya boleh off. Oh, sorry. Videonya boleh. Enggak, yang lain. Oh, ya. Oke. Who am I? Siapa sih kita? Itu mungkin kita punya banyak sekali fragmen ya, punya banyak sekali peran peran di dunia ini, kita punya banyak peran pasti. Jadi kita nggak bisa mensimplifikan, menyederhanakan diri kita ini adalah misalkan saya sebagai fasilitator, misalkan saya ini adalah seorang guru, itu nggak bisa sesederhana itu ternyata gitu. Jadi kalau saya boleh share, ya salah deh. Oke. Ini saya, nama saya Sandi Taruni, diberikan oleh bapak saya, yang artinya Sandi adalah sebuah rahasia, Taruni adalah pejuang wanita. Jadi bapak saya kasih nama adalah Sandi Taruni Rahasia Seorang Pejuang Wanita. Itu saya adalah seorang ibu, seorang istri, seorang anak, seorang saudara perempuan, seorang teman. Di luar itu dari sisi pekerjaan saya ada jelajah outdoor yang saya rintis. Saya juga fasilitator di Google Gapura Digital. Saya mentor untuk small and medium business UMKM di Google Gapura Digital dan fokus UMKM. Saya terlibat di banyak sekali komunitas dan lain-lain seperti yang saya bilang. Tapi kalau saya melihat diri saya sendiri, saya saya an explorer, a learner, and a dreamer. Jadi banyak sekali fragmen di diri kita yang kita ambil perannya gitu. Kita kadang kita jadi ibu, kita kadang jadi istri, kita kadang jadi siapapun yang kita pada kondisi itu kita harus berdiri gitu. Jadi who am I ini sangat abstrak kalau dari diri saya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita akan ini lagi breakout room lagi. Bisa ya Om Patrick ya? Mana sih? Ya, bisa. Sebentar, aku kok nggak bisa full screen. Oke. Jadi ini kita bermain kata ya kan tadi ya. Kita adalah jelajah kata dan rasa. Jadi sebenarnya tuh yang tadi itu, yang awal itu yang tentang diri kita itu harusnya sih cuma satu kata. Satu kata. Dan kata itu kita explore sebetulnya. Cuma karena ini kita sedang perkenalan, jadi aku lebih luaskan aja. Biasanya permainannya itu adalah kita cuma ngomongin satu kata. Nah ini ada beberapa kata yang kita mau coba explore lagi tentang diri, manusia, compassion, self, kasih sayang, kebaikan, dan kindness. Jadi kalau bisa dibikin 1, 2, 3, mungkin 3 room aja kali ya, Om Patrick. Yang seperti satu tadi. room dapat 3 kata. Jadi yang room 1 diri dan manusia, room 2 compassion dan self, room 3 kasih sayang, kebaikan atau dan kindness gitu kali ya. Jadi boleh nanti coba mendefinisikan diri itu apa, manusia itu apa, compassion itu apa, self apa, kasih sayang itu apa, kebaikan itu apa, kindness itu apa. Dari pemahaman sendiri aja, nggak mesti Google Translate. Gitu, karena kita coba untuk kita sebenarnya selama ini berkata-kata kita paham nggak sih dengan yang kita ucapkan gitu. Itu kembali juga ke diri saya. Oke, silahkan Om Patrick, bisa dicoba lagi. Orangnya sama di ruangan itu atau mau diganti? Bebas itu. Kalau mendingan sih diganti, kalau mau boleh. Oke. Silakan. Silahkan masuk ke dalam ruangan masing-masing.
Selamat datang Kang Eeng dari Aceh. Mas Paulus bisa bergabung. Mas Paulus. Saya, diri, dan manusia. Mungkin kalau manusia, artikannya sebagai apa ya? Seseorang kan dikatakan sebagai manusia saat dia punya akal, bisa berpikir, punya ya kayak tadi jiwa dan raga, punya hati gitu ya, punya jiwa, punya soul, sehingga dia membedakan dengan makhluk hidup lainnya. Mungkin tuh lebih manusia lebih ke situ. Kalau untuk diri sebenarnya slightly sama ya, maksudnya antara diri dan manusia. Nah, kalau diri itu kan secara feel dia lebih individual. Jadi lebih orang tersebut terhadap kepemilikan dia gitu. Gimana ya? Lebih individu lah kalau untuk diri. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ini diri dan manusia ya? Kalau menurut saya diri itu bisa macam-macam. Apel pada dirinya sendiri, kita nggak tahu dia merasa manis nggak dirinya, atau merasa hijau nggak, atau merasa merah nggak. Kertas pada dirinya dia merasa merasa berguna nggak. Saya pada dirinya sendiri saya merasa saya dimanusiakan. Diri masing-masing itu ada dirinya. Tapi kalau manusia menurut saya itu ya kita ini yang punya kesadaran, punya otak, punya menurut saya manusia itu lebih pada kesadaran yang membedakan kita dari makhluk lain. Itu mungkin ya. Nanti Mas Agus menyimpulkan. Setuju, Mas Agus nanti simpul. Aku loh ya. Mas Agus Musodik maksudnya nih. Susilo lah terakhir. Ini filsafat nih, Mas Agus lagi baca-baca buku filsafat kan. Masuk tuh. Satu angkatan tuh. Saya paling kalau saya boleh Mas ya. Dapat sih ya. Kalau saya melihat
mengartikan diri itu lebih kepada keakuan, lebih kepada ego, apa ya, ego, intinya ke masing-masing, itulah diri sebenarnya. Nah kalau kepada soal manusia tentang manusia tadi itu dia akan mencakup tidak hanya soal keakuannya tapi juga kepada orang lain, kepada sekitarnya. Jadi rasa itu tidak hanya soal dirinya, soal keakuannya tapi juga kepada orang-orang lain. Kalau lebih seperti simpelnya sebegitu maksudnya. Begitu. Enggak, Mas Susilo silakan disimpulkan. Mas Naka nih yang dari timur nih. Sudah kan? Durung nih. Naka nomor 2 saya lebih. Aku belum ngomong. Durung gue. Aku ya. Uci. Aku belum. Ya, monggo Mbak. Ya, kalau aku diri itu segala sesuatu yang ada di dalam diriku. Setuju tadi sama Mas Sodik, ego. Jadi ada ego-ego, ada sifat-sifat yang pada dasarnya sudah Tuhan berikan. Dan aku merasa diriku adalah berkat. Ya bersyukur karena ya Uci yang sekarang, Uci yang seperti ini. Dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Itu aku memandang diri adalah itu. Bagaimana kita bisa melihat diri kita sendiri sebagai berkat dan bisa bersyukur. Kalau manusia di dalam pikiranku adalah sesama, pendamping, makhluk sosial yang kita butuhkan, orang lain yang kita butuhkan. Jadi lebih kepada kalau manusia itu adalah kita diletakkan pada lingkungan sosial yang memang kita bertemu dengan orang-orang banyak yang juga kita diberikan kesempatan untuk boleh mengenal. Itu aja sih. Thank you. Ya. Silakan. Mas Naka. Sudah, Mas Agus. Saya nomor 2 tadi. Oh, Naka udah toh? Sudah, nomor 2 tadi. Setelah Mbak bilang. Kira-kira. Sekarang Mas Agus. Aku ya? Pokoknya saya berikan aja gitu. Karena banyak stoknya. Dari Tuhan udah dikasih banyak stok. Kalau nggak dikasih itu nggak berkurang loh. Siap. Akan malah nambah ya? Ya, sudah tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan. Nama kasih sayang tidak ada batasan. Oke. Om Temi, ada mau menambahkan? Nah, putus-putus dia. Hold. Oke, kasih sayang. Perasaan yang ingin diberikan, perhatian, rasa dari diri yang paling dalam, tidak ada batasan. Tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Ya, tidak logika. Tidak ada logika. Oke. Apa adanya maksudnya. Iya. Oke. Udah? Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Cukup. Oke, kita lanjut ya ke kindness. 1 ada bahasa ininya, bahasa Englandnya. Kindness itu hampir sama kebaikan sebenarnya. Kindness itu hampir sama atau sama? Rasa bahasa. Beda bahasa aja. Sebenarnya kindness sama itu sama sebenarnya. Kebaikan ya kindness. Saya sering kalau melakukan permainan kata ini, saya sandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris kayak gitu karena sering banget banyak kerancuan dan keseruan di situ gitu karena ada hal-hal yang kadang nggak sinkron artinya bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya nggak sama gitu. Itu salah satu kadang-kadang sesuatu yang saya ingin masukin gitu. Berarti kindness sama dengan kebaikan. Kindness ya sama, cuma beda cara ini aja, cara menuangkan si kindness itu. Oke. Sepakat Pak Bambang, kindness sama dengan kebaikan? Lanjut. Sama ya? Sama. Oke, siap. Oke.
Kamu mau kasih berapa menit lagi, Mbak Sandi? Sudah cukup. Udah tutup ya, 1 menit lagi kembali semua ke ruangan. Alright. Thank you. Lapor kelompok 2 hadir. Meskipun beberapa teman masih ketinggalan. Cariin, Pak, cariin. Mereka yang penting tidak akan tersesat. Sambil menunggu semua hadir, kayaknya semua sudah hadir. Sambil menunggu beberapa yang belum hadir, mengumumkan video kursus bersyukur yang beberapa hari yang lalu sudah ada di YouTube. Nanti saya share di chat room. Silahkan diakses nanti atau dicari. Oke. Siap. Sesiap kumisnya Patrick yang makin panjang. Lama ndak jumpa dia kumisan sekarang. Oke, Mas Andi. Pak Eko memperhatikan satu. Sudah semua hadir. Sandinya hilang. Itu. Oh, ada. Sandi. Mungkin ada gangguan di sana. Selamat datang Mas Anton. Akhirnya muncul juga. Ada Caca ya? Caca. Ada Kak Caca. Uniknya hilang. Ada di bawah. Hilang. Aduh. Ada. Ya, sudah muncul lagi. Sorry. Oke. Terima kasih semuanya atas partisipasinya ya. Ya itulah model-model yang biasanya saya lakukan kalau jelajah kata dan rasa, dan ya kalau saya sangat senang karena saya satu itu tadi senang baca, dan saya senang menemukan hal-hal baru yang sifatnya belajar gitu. Jadinya dengan kata-kata ini dan mendapatkan input-input dari teman-teman dari yang A, B, C gitu kan, itu asik kalau dari sisi saya gitu. Dan itu saya biasanya menyandingkan ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain dari lain. Karena kadang-kadang artinya sama, tapi punya pemahaman arti sama, pemahamannya berbeda kadang-kadang gitu. Atau tulisannya mirip-mirip, tapi ternyata ada perbedaannya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Share ya untuk yang tadi sudah dari room 1, 2, 3, silakan yang mau share untuk kata-kata yang sudah disampaikan. Kesimpulan dari grupnya itu apa? Silakan dari grup 1, 2, atau 3. Mas Eko sudah mau ngomong, Mas Eko. Oh, saya mau ngomong bahwa kami grup 2, maka kami menunggu grup 1. Terima kasih. Oh my God. Masuk, Pak Eko. Mila di grup berapa, Mila? Mila tadi di grup berapa ya, lupa. Tapi Mila juga mau ngomong, tadi grup kita sudah bersepakat bahwa Pak Agus Susilo yang mau menyimpulkan semuanya. Silakan Pak Agus. Ini lo kualat tuh orang tua. Pak Agus tidak perlu menyimpulkan, Pak Agus.
menurut pandangan Pak Agus saja, karena kita yang lain semua pendapatnya kayaknya beda-beda. Silakan Mas Agus. Kalau tadi saya ya, itu tentang diri. Diri itu apa tadi menurut saya? Menurut saya diri itu adalah pandangan kita manusia melihat hal lain atau benda lain di sekitar kita. Misalnya ada diri sebuah apel tadi saya bilang. Dirinya apel menurut kita dan dirinya apel menurut dirinya sendiri itu mungkin buat kita dia manis, mungkin buat kita dia hijau. Tapi apakah pada dirinya sendiri dia manis atau hijau kita nggak pernah tahu. Terus satu lagi itu manusia. Manusia itu adalah cara kita atau definisi atau term yang membedakan kita dengan yang lain, yang kita punya akal budi, punya persepsi, sementara yang lain mungkin berbeda dengan kita. Itu aja. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan. Pak Agus, monggo. Masih di-mute Pak Agus. Oke. Oh, siap. Silakan Mas Agus. Yes. Oh, saya boleh. Halo. Ya. Oke. Nah, kalau tadi saya bagi ke teman-teman, sebetulnya kalau saya mendefinisikan diri itu adalah sesuatu yang kita cari. Kita cari. Proses pencarian itu butuh waktu, butuh semangat, butuh teman juga dan sebagainya. Nah, selama hidup itulah proses untuk mencari diri. Ketemunya di mana? Nah, itu tergantung. Ada satu referensi yang menarik kalau teman-teman baca bukunya Alchemist, itu biasa sekali. Bagaimana dia mencari dirinya sendiri. Itu luar biasa sekali bukunya. Bahkan itu adalah sebetulnya adalah cerita tentang dirinya sendiri ketika dia harus mencari dirinya sendiri. Nah, itu boleh diulang bukunya Pak Mas? Alchemist. Oke. Alchemist. Yes, dari Paulo Coelho. Yes, itu luar biasa sekali. Bagaimana dia mempunyai sebuah pencarian yang luar biasa, sudah dikasih boleh dikatakan kenikmatan segala macam, ternyata dia ini bukan saya ini. Akhirnya dia cari lagi. Dan ternyata yang di ujungnya itu yang menarik, saya suka sekali di endnya cerita itu kalau kaitannya dengan pencarian diri itu. Ini referensi buku ini sangat itu untuk dirinya. Tapi kalau untuk manusia istilahnya itu saya kaitkan dengan holik atau Tuhan. Ya, karena kita melihat atau ketemu dengan manusia, tapi sebetulnya seakan-akan dia itu seperti Tuhan kayak gitu ya. Jadi semuanya dia punya kuasa, dia punya segala macam kayak gitu. Padahal dia adalah tetap makhluk. Nah, ini dalam kesempatan ini menarik karena kita bisa berbagi bahwa apapun yang terbaik itu ya menjadi manusia yang baik, jangan sampai menjadi Tuhan. Begitu kita menjadi Tuhan, selesai sudah. Kita coba-cobain corona seperti ini aja nggak bisa apa-apa. Nah, ini sebetulnya refleksinya sebetulnya adalah ya manusia, dan kita tugasnya itu adalah menyembah kepada Tuhan, bukan malah justru sebaliknya. Mungkin itu Mas. Keren Mas Agus. Banyak itu kalau si Om Paulo sih tentang pencarian diri, buku-bukunya rata-rata sih kayak gitu. Oke. Thank you. Ada yang lain? Silakan. Dari kelompok Pak Eko, silakan. Masuk Pak Eko. Oh, baik. Saya bikin singkat aja supaya kita punya banyak waktu ngobrol. Jadi tentang self dan compassion. Compassion tadi kalau pronunciation-nya tidak bagus mohon maaf. Jawa ya.
kesadaran diri dan bela rasa. Tadi ada beberapa yang mencoba untuk membicarakan mulai dari definisi tentang self, yaitu kesadaran diri, dan juga bela rasa itu dimulai dari empati, atau sederhananya bagaimana mencoba menggunakan sepatu, baju, hati orang lain. Jadi berkaitan dengan orang lain. Oleh karena self dan compassion ini saling berhubungan, maka bagaimana kita bersikap terhadap orang lain atau mampu berempati pada orang lain itu tergantung dari kesadaran diri sendiri. Padahal dari diri sendiri itu kadang harus dilihat dari konteksnya. Jadi karena konteks dasarnya adalah kesadaran diri, maka kita tidak sempat ngomong apel dan teman-temannya yang lain itu. Jadi kita berbicara tentang manusianya aja. Manusia konteksnya konteks individual, konteks sosial itu beda-beda. Dan kompleksitasnya dari pikiran, dari perasaan, dari psikisnya, dari jiwanya, dari spiritnya, itu bisa membuat kesadaran akan self-nya juga berbeda-beda. Dari profesi, dan pada saat dia berbicara, merefleksikan diri sebagai true self-nya, itu juga bisa. Pendek kata, ada yang bilang kalau kesadaran diri itu lebih ke kata benda, sedangkan kalau bersikap itu kata sifat. Jadi sudah ada di dalamnya ada sifat-sifat empati, simpati, seperti itu. Seperti itu rupanya saya mencoba untuk menyingkat. Maka kalau ada teman-teman lain yang tadi merasa pendapatnya atau pemikirannya kelewatan, dipersilahkan lanjut aja ya. Thank you semuanya. Oke, terima kasih Pak Eko. Satu lagi deh, kalau ada yang mau sharing, ini udah lumayan ini juga waktunya ya, nggak berasa. Satu lagi kalau ada yang mau sharing lagi, silakan. Kita hitung. 1, 2, 2, 3. Oke. Mas Agus. Oh, Mas Agus. Enggak, oke. Siap. Lewat, pas. Ya. Lanjut. Kita lanjut. Ada yang pamit tadi Mbak Sangkala. Siap. Oke. Kok gini sih? Nggak apa-apa, kelihatan. Oke, kelihatan ya. Oke, ini kok jadi gini. Enggak. Dia enggak ini. Maaf ya, ini agak ini. Kelompoknya cuma 2. Agak apa sih? Agak gaptek ini. Kenapa Pak? Kelompoknya emang cuma 2. Kenapa jadi gini? Kelompoknya cuma 2. Oke. Oh, tadi satu lagi ini Pak. Waktunya juga udah lumayan Pak. Udah menipis. Salah saya. Oke. Ini nggak usah. Oke, salah. Sebentar Bapak. Aduh. Mana sih? Salah lagi. Sorry ya. Kamu nonton apaan ya? Bapak tolongin dong Pak. Ini mau share. Tapi tuh Gimana sih suami nggak nolongin istrinya? Nih gimana sih nih suami saya? Tunggu. Salah saya. Ya Allah. Udah. Maaf. Ntar malam juga dimaafin. Oh gitu Pak. Bapak tahu aja Bapak. Alright. Share. Ini aja. Oke. Kita lanjut. Nah. Ini saya lanjut aja ya. Jadi kita sering banget tuh ngomongin soal tahu diri. Tahu diri ini kenapa saya munculin? Karena akhirnya kalau orang ngomong tahu diri, jatuhnya negatif. Tahu diri deh loh, istilahnya gitu ya. Karena gue tahu diri,
Itu jadinya karena gue tahu diri, itu akhirnya jadi positif. Padahal kalau kita kembalikan ke katanya tahu diri, kita tahu diri kita. Ini harusnya kata yang akhirnya jadi positif. Tahu diri itu sendiri kan kenal atau memahami diri. Nah, ini kenapa saya munculin tahu dirinya itu, supaya kita juga kembali lagi mengembalikan kata. Kata itu nggak ada yang buruk. Kata itu semua baik. Jadi kita cobalah untuk menempatkan kata pada maknanya. Tahu diri, kenal, paham diri adalah mengerti akan keadaan dirinya. Itu arti ininya, arti definisi ininya ya, definisi bakunya. Nah, kenapa saya ngomongin tahu diri? Kalau kita ngomongin self compassion, kita harus kenal diri kita dulu. Kalau kita nggak tahu diri kita sendiri, kita nggak bisa berbaik hati pada diri kita. Itu sih yang paling dasar gitu. Nah, self compassion itu sendiri kalau dari ini adalah is extending compassion to oneself in an instances of perceived inadequacy, failure, or general suffering. Jadi suatu kondisi di mana kita memberikan ruang kepada diri kita sendiri untuk lebih santai melihat diri sendiri, lebih baik, lebih balance, lebih seimbang melihat diri kita sendiri. Kita nggak berada pada posisi tidak menilai diri kita itu si A, si B, si C. Seperti yang tadi kita obrolin itu adalah ada yang bilang saya tuh suka dendam ke orang lain. Saya tidak suka kalau saya suka dendam sama orang lain gitu kan. Saya tidak suka kalau saya tuh pelupa. Saya tuh itu hal-hal yang kayak gitu tuh kita coba untuk lebih memberikan diri kita itu sebuah ruang bahwa itu semua ada dalam diri kita. Kita tidak menutup diri kita dari hal-hal yang negatif maupun positif. Itu adalah hal yang ada di dalam diri kita, mau positif maupun negatif. Itu yang didapat dari self compassion ini. Tuh kan, begini lagi deh. Salah. Bentar. Oke. Jadi ini kita ngomongin definisi ya. Kita ngomongin definisi. Saya tahu ada teman-teman di sini yang jauh lebih paham. Ini sebenarnya ada hal-hal yang lebih definitif juga tentang self compassion ini. Tapi mungkin waktunya nggak akan cukup. Kita ngomongin ada tiga kenapa tadi ngomongin kita ada kita ngomongin tentang self, tentang diri, tentang manusia, tentang itu semua. Itu juga sebuah eksplorasi ketika kita mau mengenal diri kita sendiri dari sebuah kata. Nah, ini ada kita kalau ngomongin soal self compassion ada tiga komponen, tiga elemen: self kindness versus self judgment, common humanity versus isolation, mindfulness versus over identification. Jadi ini sebenarnya hal-hal yang bisa kita pelajarin di sisi akademisi gitu. Jadi aku cuma menampilkan ini bisa kita pelajarin di masing-masing kita. Tapi kalau saya sendiri itu saya lebih pakai cara saya sendiri. Itu adalah tahu diri tadi. Kita cuma perlu diri kita sendiri, kita kenali diri kita sendiri, kita setelah mengenal diri sendiri, kita sayangi diri kita sendiri. Dan kunci katanya adalah diterima. Itu yang saya alami ketika kondisi saya saat itu proses recovery itu. Saya harus menerima negatif dan positifnya diri saya. Saya menerima hal-hal buruk yang sudah terjadi ke saya, saya terima hal baik yang sudah terjadi dengan saya. Saya terima itu dengan kasih, dengan segala balance keseimbangan yang bisa saya berikan
Jadi mesti kita kasih keseimbangan, kita kasih penerimaan. Terima, terima, terima. Itu yang akhirnya saya kata kunci yang bisa saya dapat adalah itu. Terima, terima, terima. Itu. Terus saya lanjut itu sebentar. Oke. Nah, ini yang saya praktek yang saya lakukan ketika saya mencoba untuk mengarah kepada self compassion. Ketika apapun itu yang terjadi dengan negatif kepada diri saya, ketika saya menerima hal-hal tekanan, hal-hal yang sulit saya terima, ini yang saya lakukan. Nafas, senyum, menyapa tubuh, dan menyapa jiwa. Simple, itu saya lakukan dan ditemani seperti Mas Agus bilang tadi, harus ada teman. Ya itu benar, body system. Ketika kita proses recovery, kita proses mencoba mencari diri kita sendiri, body system itu penting. Tapi seperti yang Mas Patrick bilang, ada 2 poin. Ada poin ketika orang lain yang melihat ke diri kita, ada poin ketika kita yang melihat ke diri kita. Dan dari perjalanan saya adalah saya mencari saya yang melihat diri saya sendiri. Saya tidak melihat dari point of view orang lain. Karena ketika kita mendapatkan point of view dari orang lain, ketika kita proses pencarian diri, itu akan banyak sekali distorsi. Karena yang perlu kita lakukan ketika kita ingin menjadi diri yang self compassion, diri yang menyayangi diri kita sendiri, kita harus berangkat dari dalam diri. Gimana caranya sih? Ini kita lakukan secara jadikan kebiasaan. Menyapa tubuh. Setelah nafas, kita senyum, menyapa tubuh. Menyapa tubuh itu mudah sekali. Saya dulu sama teman itu sampai diberikan step by step, ayo lu bangun, lu lihat ke cermin, lu lihat diri lu. Lu ngomong sama diri lu sapa mata lo, sapa hidung lo, sapa mulut lo, sapa semuanya, sapa tangan lo, semuanya sapa tubuh lo. Itu yang sampai dia memberikan guidance itu. Ketika kita mandi, kita membersihkan tubuh kita. Kita mandi, kita sapa rambut kita sapa wajah kita sapa badan kita. Karena merekalah yang dari lahir sampai saat ini menemani kita. Itu yang saya lakukan, dan itu nggak sesimpel itu ketika kita pada kondisi sedang recovery apalagi secara psikis. Menyapa jiwa simple banget. Berdoa, itu yang saya dapat adalah berdoa. Menyapa jiwa, menyapa Tuhan, itu adalah menyapa jiwa. Kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Kita nyapa jiwa kita adalah karena Tuhan itu ada dalam diri kita. Itu proses yang luar biasa sekali yang saya lewati, dan dari 1,5 tahun saya jatuh itu cuma 4 bulan proses recovery saya, akhirnya saya sembuh. Teman-teman tahu semuanya, itu proses saya seperti itu gitu. 4 bulan saya sembuh. Itu yang saya lakukan. Saya ngobrol, bermain kata seperti ini. Saya biasakan untuk berlatih nafas, senyum. Tiap hari saya senyum, mau tidur senyum, apa senyum. Menyapa tubuh, menyapa jiwa. Dan terus dengan membawa nama kata-kata itu, penerimaan itu. Terima, terima, terima. Itu yang saya alami ketika saya proses recovery. Nah, ini ada kata-kata dari, saya senang sekali dengan Kristin Neff. Kalau ada yang mau belajar tentang self compassion, pastilah kita kalau belajar mesti ada referensi. Gitu. The old saying is that when life gives you lemons, make lemonade. I say fuck that. When life gives you lemons, make margaritas.
Jadi the way kita melihat sesuatu itu ya nggak usah mikirin orang lain, bagaimana kita menghadapi itu sendiri dengan cara kita. Dan saya sangat concern sekali dengan self compassion ini. Saya sering banget bikin quotes di Instagram. Just awareness aja, awareness kalau kita harus menyayangi diri kita sendiri, kita harus menerima diri kita sendiri. Karena di dunia ini banyak pendidikan tinggi, tapi tidak satupun yang mengajarkan tentang pentingnya mencintai diri sendiri. Apalagi teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang memang biasa berhubungan dengan banyak orang, biasa mendidik, biasa mentrain, melatih banyak orang. Gitu. Itu yang kurang lebih ya, waktunya juga udah lumayan menipis ya Mas Patrick ya. Senang sekali saya sharing sama teman-teman. Ini bukan berarti saya yang lebih paham, tapi lebih men-sharing pengalaman saya dalam pencarian bagaimana saya menyayangi diri saya sendiri. Gitu. Oke, ini kita break dulu. Setelah tadi terima, saya karena saya suka musik, saya biasanya sambil dengerin musik. Kedengeran nggak? Every little thing. Nih biasanya si Pak Wahyu sambil itu nih pegang barang haram. Oke. Siapa yang berani bilang haram? Enak. Dah. Oke, cukup. Ya, itu apa sih sedikit yang bisa saya sharing ya. Maksudnya ini bukan sesuatu yang keilmuan yang gimana-gimana. Ini just sharing sesuatu yang kita alami. Dan aku senang karena liatin dalam prosesnya di grup-grup juga teman-teman sangat interaksinya sangat baik. Terakhir ini satu kata yang saya sangat suka. Hawaiian Practice of Reconciliation and Forgiveness. Satu kata doang, ho'oponopono, tapi artinya sangat baik sekali. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Kita katakan itu pada diri kita, pada tubuh kita, pada jiwa kita sebelum tidur, dan ketika kita bangun, atau ketika kita mendapatkan sesuatu yang cukup berat buat diri kita. Di kondisi sekarang juga mungkin saya kebetulan mendampingi banyak UMKM yang ya masalahnya juga macam-macam gitu. Jadi ada yang untuk makan juga susah. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita pakai dengan kata-kata ini. Cuma simple. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Ini bukannya bahasa Jawa, Mbak Sandi? Baru dua kepancing juga Pak Eko. Ora ono popone. Iya Pak, benar Pak. Kita kan satu ini Pak. Jawa itu satu leluhur dengan orang Hawaii. Yoi Pak. Ora ono popo. Ora popo. Ono opopone. Oke. Thank you. Yeay, keren banget. Saya terima kasihnya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita stop screen sharing-nya. Iya, ntar dulu ini mau. Terima ya, kasih baik. semuanya. Teman-teman, siapa yang merasa connect dengan apa yang di-sharingkan oleh Mbak Sandi tentang mencintai diri sendiri, silakan diungkapkan sekarang
Saatnya kita berbagi, sekaligus kita apresiasi dan kasih shower of appreciation buat Mbak Sandi Taruni. Saya duluan ya. Oke. Hitung 30 detik ya. Baik, saya sangat nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Sandi. Saya firewalk trainer. Selama waktu saya training itu setiap hari kami membakar kaki kami di atas areng. Malamnya kakinya melocot. Lalu kami harus ngomong sama badan sendiri, harus ngobrol sama badan sendiri, sama kaki. Tadi I love you, sorry, thank you, and amazingly every day, pagi hari it's gone. Jadi tubuh kita luar biasa. Ibu Sangkala mungkin nanti hari Jumat akan share tentang itu, tentang bahwa tubuh kita punya kemampuan untuk self-healing. Nantikan posternya, nanti akan saya share. It's a powerful world to love yourself, dan tubuh kita sangat kuat. Silahkan cek praktek-praktek religius di Pakistan sana, muslim-muslim yang di Pakistan. Itu setiap ada festival, mereka tusuk matanya di sini pakai pisau, keluarin matanya, tusuk pakai jarum ke sini. Tapi setelah itu sembuh lagi. Dan tahun depannya begitu lagi gitu ya. Lu pernah nyaksiin luar biasa. Itu di Taipusam di Malaysia itu. Ya, dan tubuh ini sesuatu yang luar biasa. Diri ini ya. Itu udah lebih dari 1 menit. Silakan lanjut yang lain. Terima kasih Mbak Sandi untuk mengingatkan itu semua. Terima kasih Mbak Sandi. Nyambung Mbak Sangkala. Nyambung Mbak Sangkala, siap ya janjinya. Yo Pet. Mana sharing dikit? Oh, ada tuh masih. Oke, Mbak Uci silakan. Ya, saya 2016 CA 125 saya tinggi 210, dan ketika dioperasi diambil rahimnya itu ada terjadi kesalahan sehingga tidak bisa dicek ulang, tidak dipatologi oleh dokter, sehingga saya tidak pernah tahu stadium berapa. Tapi sejak itu saya bilang sama diri saya bilang selalu sama Tuhan, kamu yang mengizinkan untuk tidak sampai di patologi, maka saya akan selalu bilang saya sehat. Maka ya saya hidup sampai detik ini, walaupun CA 125 itu yang normal adalah 35, dan CA 125 saya dulu 210, jadi saya selalu katakan saya sehat dan saya sehat. Begitu juga dengan syaraf kejepit itu, setiap kali kalau sakit kambuh saya bilang Tuhan saya sehat. Jadi saya selalu bilang tubuh saya hebat, saya sehat, dan saya bisa jalan. Jadi apapun itu, ketika kita mencintai diri kita, rasa bersyukur itu lebih besar, dan itu mengalahkan segala macam ketakutan, kekhawatiran. Itu yang benar sekali. Saya pernah dengar juga yang tadi Mbak Uni katakan, Ho'oponopono. Teman saya juga pernah kasih, tapi saya dulu nggak tahu, cuma disuruh bilang, kamu coba deh mau meditasi dengan ngomong itu terus Ho'oponopono. Nah itu tubuh akan menggerakkan dirinya sendiri untuk mencari kesembuhan. Kalau memang ada syaraf-syaraf kejepit atau ada rasa sakit, dia akan memulihkan. Ya ternyata tadi artinya itu kan I'm sorry gitu. Tapi ketika kita mencintai diri kita, bukan kita menjadi pribadi yang egois, tapi kita bisa menjadi pribadi yang lebih bersyukur dan mampu melihat bahwa banyak orang lain yang lebih menderita daripada kita. Jadi kita tidak mudah menjadi orang yang mendumel, ngutuk atau komplain gitu. Itu aja, Pat. Thank you. Udah lebih dari 1 menit belum? Gitu, Pat. Terima kasih, Mbak Uci. Terima kasih, Mbak Uci. Satu lagi, Ibu Sangkala sudah kembali. Luar biasa. Kita mau meditasi harusnya tadi. Waktunya nggak cukup. Tadi aku mau minta Mbak Sangkala untuk meditasi. Nanti hari Jumat ya, hari Jumat. Siap. Cek. Silakan, Mas Agus. Saya. Siapa tadi yang cek? Satu. Jerry. Oke, Jerry, silakan Jerry. Oh, Mas Jerry. Oke, luar biasa. Saya tadi di mobil sambil mendengar, sambil antar istri ke pasien ya. Wow.
mencintai diri, mengenal diri, tahu diri. Wah, itu satu hal yang menurut saya refleksi yang dalam, sulit untuk dipastikan. Kapan orang tahu dirinya benar? Tunggu dia mati. Kata guru spiritualitas saya waktu saya di novisiat tuh. Kapan dia tahu bahwa dirinya itu sungguh bermakna? Tunggu dia dulu mati, katanya gitu. Wah, kaget saya. Oh, mati duluan. Tapi pengalaman saya seperti ini. Waktu saya SMA itu saya dinyatakan oleh dokter Nephrotic syndrome dan akan mati 6 bulan ke depan. Wah, itu bermakna banget 6 bulan tuh. Ya itu baca kitab suci dari halaman 1 sampai halaman terakhir saya baca lunas loh. Hanya soal ketakutan akan mau besok mati gitu loh. Tapi saya akhirnya mengenal, wah, saya ini tidak ada apa-apanya. Saya ini tidak ada apa-apanya. Akhirnya memperserahkan diri, menertibkan diri dengan pola makan dan segala macam. Saya tidak makan garam 6 bulan itu bisa. Padahal kalau waktu nggak sakit, aduh, punya yang enak-enak aja. Tapi ternyata, ya ini kita sebenarnya bisa, asal kita bisa mau mendisiplinkan diri seperti itu. Sama halnya mungkin dengan kita berbicara dengan kondisi kita saat ini. Mau hidup atau mau mati. Itu tinggal pilihan kita aja sebenarnya. Begitu kira-kira mengetahui diri, cinta diri, akhirnya sebenarnya tahu menempatkan situasi diri pada saat kondisi yang ada. Itu menurut saya sih. Terima kasih, sukses, bagus, keren. Makasih Mas Heri. Oke, ada lagi yang punya burning desire untuk sharing? Kalau tidak, saya hitung 1, 2, 3, kita tutup. Ada. Oke, silakan Mas Eko. Mas Agus. Iya, oke. Yang pertama, makasih Mbak Sandi sharingnya dan teman-teman semuanya. Kan nggak nyangka-nyangka ya. Ini saya yakin ini adalah by design kita dapat ini. It's not by design, but no, ini by design kita dapat. Yang kedua, ada satu kalimat yang menarik. Ini sebetulnya bukan apa ya, mungkin kalimatnya sederhana ya, mungkin pernah ada yang dengar gitu ya. Siapa mengenal dirinya itu nantinya itu sebetulnya proses untuk mengenal Tuhannya. Nah, jadi mengenal diri itu penting sekali, karena begitu kita mengenal, nanti akan mengenal sesuatu yang lebih hebat lagi. Kalau di Jawa itu ada istilah jagat cilik dan jagat gede. Nah, jagat cilik itu kita sendiri, sedangkan jagat besar itu sebetulnya adalah Tuhan. Yang terakhir, kebetulan saya suka sekali dengan salah satu sufi, Nasruddin Hoja. Saya suka sekali. Saya cuma pengen nge-quote satu kalimat saja. Hidup itu lucu. Cuman itu saja. Ya, kalau kita bisa melihat sisi-sisi yang menarik, maka hidup kita akan menarik. Tetapi kalau kita salah melihatnya, justru sisi gelapnya, sisi kurang indahnya dan segala macam, maka kita akan terjebak di situ. Maka ayo kita sama-sama lihat sisi menarik ini. Pasti ada sesuatu yang menarik. Cuman mungkin kita belum tahu ya. Tapi kalau udah tahu, ketemu, itu pasti kita dapatkan dengan benar. Oke Mas, itu aja. Makasih. Terima kasih Mas Agus, luar biasa. Ya, itu sesi kita malam ini. Ibu Syangkala, saya mau mengundang Ibu untuk sharing tentang kurang lebih hari Jumat akan apa namanya? Biasanya apa tuh namanya kalau cuma dapat sedikit aja? Preview ya. Iya. Kasih teasernya, Bu. Teaser. Keyword. Ya, biar penasaran. Napas, Bu. Oke, Mbak. Iya, sudah terdengar. Halo Mbak Syangkala. Bu. Ya. Kasih teknik nafas dong, Bu. Tadi kita ada nafas soalnya. Nafas, senyum. Hari Jumat itu.
Kasih contekan lah dikit. Kasih contekan. Ya, sebenarnya apa yang kita hari ini yang kita ini bersama ya, sebenarnya ada sambungannya gitu. Jadi kalau dibilang bahwa kita tuh nggak ada yang kebetulan ya, nggak ada yang kebetulan kita ketemu di sini ya. Nggak ada sesuatu yang kebetulan, semua udah ada skenarionya ya. Jadi ada makna juga gitu. COVID-19 ini sebenarnya maknanya sangat-sangat dalam. Luar biasa. Ya. Luar biasa sekali. Itu Mas Agus yang bilang tuh, by design. Iya, by design. Jadi sebenarnya metode yang saya mau berikan itu kurang lebih bahwa jaga diri ya, tahu diri dan kenal diri, sebenarnya 3 metode itu ya. Jadi jaga diri itu adalah kesadaran fisik kita. Jadi fisik ini punya kesadaran ya, punya kesadaran, dan dia sebagai difungsikan sebagai generator dari hidup itu sendiri gitu. Jadi kita harus mengenal gitu teknologinya sang hidup itu di tubuh fisik ini tuh sangat dahsyat sebenarnya gitu. Jadi kita gimana menggalinya, ya itu yang akan saya sharing. Terus gimana pikiran itu kesadaran dari tahu diri itu adalah kesadaran pikiran. Yang selama ini orang kalau mikir atau pemikiran atau apapun istilahnya, bahwa pikiran itu harus sepertinya kita harus tempatkan dia sebagaimana mestinya sebagai daya cipta. Ya, nah itu terus dari kesadaran kenal dirinya itu sendiri adalah sebagai kesadaran jiwa. Kalau udah masuk kesadaran jiwa itu berarti kita udah masuk ke dalam satu dimensi cahaya gitu ya. Jadi kalau kesadaran fisik itu masih dimensi fisik ya, masuk ke kesadaran pikiran sebagai daya cipta di dimensinya energi. Kalau udah masuk ke dalam kesadaran jiwa berarti dimensinya cahaya. Jadi sebenarnya kalau saya agak sulit gitu, Patrick, kalau saya meringkas gitu ya. Mungkin sesuatu gitu kali ya. Itu cukup itu. Iya. Jadi mungkin harus ada satu-satu, misalnya nanti besok kita bahas dulu kesadaran fisik itu apa gitu. Apa energi yang mengatur si generator ini, ngaturnya kayak gimana gitu. Ya itu balik lagi, kenalilah dirimu maka kamu akan mengenal Tuhan. Gitu, ya, itu ya, sih yang itu. Tapi saya lebih banyak ini bukan saya nggak pakai slide, saya lebih banyak ke praktek kayaknya. Oke, baik. Ya. Terima kasih Ibu Syangkala sudah ada previewnya. Ya. Baik teman-teman, ada 18 orang di sini. Silahkan tampilkan wajah Anda di layar. Pastikan diri Anda hadir hari Jumat jam 7. Kita foto bersama dulu sekarang. Yeay. Pose. Thank you. Ini ruangan paling keren, ruangannya Mas Agus emang dari tadi nih. Agus Gunawan. 1, 2, 3. Oke, lagi tangannya dikatasin dong. Yo, 1, 2, 3. Mantap. Terima kasih teman-teman sudah hadir tiap malam. Kita terus saling menggali dari satu sama lain, belajar. Ini saatnya untuk diingatkan lagi, akan banyak hal yang begitu menarik, materi-materi yang menarik luar biasa. Saya sedang atur jadwal juga dengan Ibu Aileen. Ibu Aileen mau share sesuatu dari UK, luar biasa. Nanti ya, semoga kita bisa dapat tanggal yang bagus untuk kita semua. Saya tunggu yang lain juga yang mau share. Mas Anton itu juga bisa share, semuanya bisa share. Ini Mas Agus ditunggu lagi besok. Besok kita belum tahu apa materinya, tapi tiap hari kita rencananya ada satu. Semua berkaitan dengan fasilitasi, semua berkaitan dengan bagaimana kita jadi
bigger, higher, better sebagai manusia, tidak terus terpuruk dan mengeluh di tengah situasi ini. Tetap semangat, saring sebelum sharing, ya, rajin-rajin cuci tangan, dan stay home. Selamat malam, sampai jumpa besok. Thank you, Sandi. Thank you everyone. Bye-bye. Bye. Makasih Patrick. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu lagi. Thank you Kakak Sandi. Bye. Bye-bye. Ton. Jangan pergi lu, Ton. Woi. Mas Odik. Gila. Kembali Rame lagi banget tiap ya. malam, luar biasa. Ya. Mas Anton nih, alumni Atmajaya, Mas Anton. Mas Anton, Mas Paulus. Terima kasih, terima kasih. Besok apa, Pet? Besok Materi lu ini? lah. Ton, ini day by day, itu ada volunteer datang, terus mau menyampaikan sesuatu. Kalau enggak, gue yang isi sama teman-teman fasilitator. Gitu. Jadi kalau lu mau step up besok maju, wah open. Apapun. Gua justru mau belajar ikut di sini. Masa gua yang ngasih materi. Apapun, pokoknya buku yang pernah lu baca, tools fasilitasi, silahkan. Masih direkam.